Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang leadership. Untuk menjadi pemimpin itu kita tidak bisa sendiri, kita perlu bawahan kita. Menjadi pemimpin itu bukan jadi segala-galanya kita. Kita bisa segala-galanya, tentu tidak. Karena tanpa bawahan kita, tanpa anggota-anggota kita, tanpa member kelompok kita, tanpa teman-teman kita, sebagai seorang leader, kita akan kesulitan untuk menjalankan itu semua. Bahwa sesungguhnya leadership itu adalah sebuah proses, bukan posisi. Seseorang mungkin memiliki titel atau posisi sebagai seorang pemimpin, tapi apakah dia bisa benar-benar memimpin? Mungkin kita ada contoh Presiden Amerika Serikat. Saya belak-belakan aja di sini. Dia memiliki titel presiden, tapi apakah dia benar dalam menjalankan kepemimpinannya? Anda bisa nilai sendiri. Bicara soal pemimpin dan tokoh leader, saya suka dengan Bu Susi Pujastuti. Bu Susi Pujastuti melakukan tindakan tegas terhadap kapal-kapal ilegal yang masuk ke dalam perbatasan kelautan Indonesia. Nah, bicara soal pemimpin, pasti kalian punya pemimpin favorit. Dalam video ini, saya mewawancara beberapa teman-teman saya, siapakah tokoh pemimpin favorit mereka. Yuk kita lihat. Tokoh pemimpin global yang saya suka yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Kenapa saya memilih beliau? Karena beliau merupakan presiden pertama Indonesia. Dan beliau juga merupakan salah satu pahlawan bangsa Indonesia yang sudah mati-matian untuk memperjuangkan dan memerdekakan negara ini. Tokoh pemimpin global yang saya suka itu berasal dari Indonesia. Namanya Ibu Tri Risma hari ini. Saya suka dengan gaya kepemimpinannya yang tegas dan super apa adanya, dan juga kefriendliannya kepada masyarakat. Banyak banget kejadian yang bisa kita lihat di berita-berita atau media-media di mana dia turun langsung ke masyarakat, dia nyemprot-nyemprot disinfektan sendiri juga, dan itu menunjukkan suatu perilaku yang gak semua pemimpin seperti itu. Salah satunya Presiden Rusia, Vladimir Putin. Hal apa yang saya sukai dari Vladimir Putin adalah yang pertama, Vladimir Putin adalah pemimpin yang karismatik serta ideal, dan juga beliau mempunyai visi misi yang jelas terhadap negara. Beliau juga konsisten dan fokus dalam melaksanakan tugas negara. Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan global yang favorit bagi saya. Beliau tenang, ya, beliau tidak gegabah, tetapi beliau fokus dalam hal tertentu, beliau fokus terhadap permasalahan. Jadi kadang-kadang bukan terlambat, tapi saya lihat beliau mengumpulkan referensi sebanyak mungkin untuk mengambil keputusan. Wow, ada Bu Risma, ada Pak Jokowi, ada Vladimir Putin, dan juga ada Pak Soekarno. Memang keempat tokoh ini memiliki ciri khas dan karakter masing-masing dalam kepemimpinan. Jika kita bicara tentang Pak Jokowi bisa dibilang tenang, kalem, dan juga beliau berpikir matang untuk membuat keputusan. Akan tetapi jika dihadapkan dengan tantangan dalam COVID-19 ini, dalam pandemi ini, hal ini merupakan sebuah transisi kepemimpinan beliau di saat sebelum ada sebuah pandemi dan setelah pandemi ini sendiri. Karena pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi banyak bidang, sangat mempengaruhi individu, sangat mempengaruhi berbanyak sektor ekonomi, kesehatan terutama. Jadi bagaimana langkah seorang pemimpin dalam menghadapi COVID-19 ini? Mari kita dengar tanggapan-tanggapan dari mereka. Kepemimpinan kepala negara merupakan salah satu kunci untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19. Rasanya kita perlu berkaca pada beberapa negara seperti Malaysia, Cina, Singapura, Saudi Arabia, dan beberapa negara lainnya. Setidaknya negara-negara tersebut mampu bergerak dengan cepat untuk mengidentifikasi warganya yang positif COVID-19 serta mampu menekan tingkat kematian. Yang pertama menurut saya ialah sosok pemimpin harus tetap tenang dan tidak menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat. Yang kedua, terus menghimbau, terus mengajak masyarakat untuk hidup bersih, dalam hal ini untuk mencegah COVID-19.
ketegasan adalah yang paling penting, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Contohnya adalah pemerintah yang mempunyai suatu kewenangan untuk membuat suatu keputusan. Memang membuat suatu keputusan itu adalah hal yang gak gampang, tidak mudah, tapi itulah yang harus ada di dalam pemimpin. Kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan, dan yang kedua kepastian informasi yang harus diberikan kepada masyarakat oleh seorang pemimpin. Jadi masyarakat butuh kepastian, karena satu sisi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu menuntut ketaatan dari masyarakat. Di masa corona ini, menurut saya kepemimpinan yang bisa dicontoh adalah gaya kepemimpinan dari New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern. Jacinda menunjukkan sikap yang tegas tapi pasti, sehingga warganya dapat terbebas dari penyakit corona. Dapat dilihat bahwa New Zealand memiliki tidak lebih dari 15 kematian dari kasus corona. Walaupun ada sekitar 1000-an kasus, tapi kasus tersebut dapat cepat ditanggapi karena ketegasan dari gaya kepemimpinan Jacinda Ardern yang seharusnya dicontoh oleh berbagai pemimpin di dunia. Karena kalau misalnya pemimpinnya tidak tegas, gimana warganya mau patuh? Sekian video saya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan informatif ya untuk kalian semua. Tidak lupa saya mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman muslim semua, dan juga stay safe, stay healthy, yang bisa di rumah aja, yang masih harus kerja hati-hati, pakai masker terus, jangan lupa cuci tangan. Dan yang paling penting saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para pahlawan kita, tenaga medis yang selalu berada di garda depan, juga Polri yang selalu siap untuk menjaga keberlangsungan PSBB ini. Semoga COVID-19 segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi, kita bisa jalan-jalan lagi, kita bisa menjalankan aktivitas dengan normal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.